Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman generasi cerdas, bagaimana kabar hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan semangat ya. Dalam video ini, kita akan membahas tentang sistem organ yang bekerja dalam peredaran nutrisi-nutrisi yang diangkut oleh darah untuk tubuh, yaitu sistem sirkulasi. Sudah siap menjelajahi sistem sirkulasi dalam tubuh kita? Yuk simak video ini dengan seksama ya. Ada fakta menarik nih teman-teman. Jadi, sari-sari makanan maupun oksigen yang diangkut ke seluruh tubuh itu dibawa oleh suatu pembuluh yang disebut dengan pembuluh darah. Nah, cairan yang bertugas membawa zat-zat tersebut disebut sebagai darah. Sistem sirkulasi adalah sistem transportasi yang berfungsi untuk mengangkut berbagai zat di dalam tubuh. Nah, sistem sirkulasi ini pada manusia dibagi menjadi dua, yaitu sistem peredaran darah dan sistem limfa atau peredaran limfatik. Sekarang kita masuk ke organ dan jaringan yang berperan dalam sistem sirkulasi. Yang pertama ada organ jantung, kemudian yang kedua ada organ pembuluh darah, dan yang ketiga ada jaringan darah. Memasuki organ pertama yaitu jantung. Jantung merupakan organ peredaran darah yang berbentuk seperti kerucut tumpul dan ujung bawahnya sedikit miring ke bagian kiri. Jantung terletak di antara paru-paru dan di atas diafragma di dalam rongga dada. Nah, ini sebuah fakta menarik nih teman-teman. Jadi, ukuran jantung hampir sama dengan kepalan tangan orang dewasa dengan berat 220 sampai 260 gram untuk orang dewasa. Jantung memiliki tugas untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Bagian terluar jantung dibungkus oleh membran yang disebut dengan membran perikardium. Membran ini berupa kantong dengan lapisan ganda dan dapat membesar serta mengecil. Selain itu, dinding jantung terdiri dari 3 lapisan utama. Yang pertama, bagian luar ada epikardium, kemudian ada miokardium, dan yang ketiga ada endokardium. Jantung memiliki 4 ruangan, yaitu 2 serambi dan 2 bilik. Serambi atau atrium berfungsi untuk menerima darah baik dari seluruh tubuh maupun dari jantung. Sedangkan fungsi bilik atau ventricle adalah untuk memompa darah keluar jantung. Jantung juga memiliki 3 katup atau valvula. Yang pertama ada valvula bicuspidalis, yaitu terletak antara serambi kiri dan bilik kiri. Kemudian yang kedua ada valvula tricuspidalis, itu terletak di antara serambi kanan dan bilik kanan. Dan valvula semilunaris yang terletak di pangkal aorta dan arteri. Organ selanjutnya yaitu ada pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tertutup yang bercabang-cabang. Nah, fungsi dari pembuluh darah adalah mengalirkan darah keluar jantung lalu kembali lagi ke jantung dan sebaliknya. Terdapat 3 pembuluh darah utama, yaitu pembuluh darah arteri, pembuluh darah vena, dan pembuluh darah kapiler. Pertama, kita akan mengenali terlebih dahulu apa sih itu pembuluh arteri. Pembuluh arteri merupakan pembuluh yang pangkalnya ada di bilik jantung. Pembuluh ini bertugas untuk membawa darah keluar jantung. Nah, pembuluh darah arteri ini memiliki ciri-ciri yaitu dindingnya tebal dan elastis. Kemudian jika diraba, denyut dari pembuluh arteri dapat dirasakan. Arteri dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada pembuluh aorta. Pembuluh aorta adalah arteri yang ukurannya paling besar dan berpangkal di bilik kiri. Kemudian yang kedua ada arteri pulmonalis, di mana arteri ini bertugas membawa darah yang kaya karbon dioksida dari jantung ke paru-paru. Kemudian yang ketiga ada arteri koroner, di mana arteri ini berfungsi untuk memberi makanan dan oksigen pada sel-sel jantung. Pembuluh vena memiliki fungsi membawa darah kembali ke jantung. Ujung pembuluh ini berada di serambi jantung yang memiliki ciri-ciri dinding yang tipis dan kurang elastis, dapat menampung 75% darah, terletak di dekat permukaan tubuh, dan memiliki banyak katup di sepanjang pembuluh. Vena juga dibagi menjadi 2 jenis, yaitu pertama ada vena cava. Vena cava adalah vena terbesar yang ujungnya di serambi kanan. Pembuluh ini berfungsi membawa darah kaya karbon dioksida kembali ke jantung. Vena cava dibagi lagi menjadi 2, yaitu vena cava superior dan vena cava inferior. Kemudian vena jenis kedua ada vena pulmonalis, di mana vena ini
bertugas membawa darah kaya oksigen dari paru-paru menuju jantung. Pembuluh darah selanjutnya adalah pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler memegang peranan penting dalam proses pertukaran zat di dalam darah. Fungsi pembuluh kapiler adalah sebagai penghubung antara arteriol dan venula. Dia mengambil zat-zat yang dibutuhkan dari kelenjar menjadi tempat terjadinya pertukaran zat antara darah dan cairan di dalam jaringan. Masuk ke organ dan jaringan selanjutnya yang berperan dalam sistem sirkulasi, yaitu darah. Darah adalah jaringan ikat berupa cairan yang tersusun atas plasma darah, sel-sel darah, dan keping darah. Pertama, kita akan menjelajahi apa sih itu plasma darah. Jadi, sekitar 90% plasma darah tersusun oleh air, dan 10% sisanya tersusun oleh protein plasma seperti albumin yang berperan sebagai osmoregulator, globulin yang berperan sebagai penghasil antibodi, dan fibrinogen yang berperan dalam proses pembukuan darah. Nah, selain plasma darah, darah juga disusun oleh sel-sel yang dibagi menjadi 3. Yang pertama ada sel darah merah atau eritrosit, yang kedua ada sel darah putih atau leukosit, ketiga ada keping darah atau trombosit. Sel darah merah atau eritrosit dikenal sebagai sel darah yang berwarna merah. Warna merah ini disebabkan oleh adanya kandungan hemoglobin. Hemoglobin adalah senyawa yang berfungsi mengangkut oksigen dan karbon dioksida melalui pembuluh darah. Eritrosit berbentuk kepingan bikonkav dan tidak berinti dengan diameter 8 mikrometer dan ketebalan 2 mikrometer. Kadar eritrosit di dalam darah manusia dipengaruhi oleh faktor usia, jenis kelamin, serta lingkungan. Proses pembentukan eritrosit berlangsung di dalam sumsum tulang belakang, memiliki masa hidup selama 120 hari. Selanjutnya adalah leukosit, merupakan istilah lain dari sel darah putih. Bentuk sel ini bisa berubah-ubah dengan ukuran 10-12 mikrometer. Sel darah putih memiliki inti sel. Leukosit dibentuk di sumsum tulang belakang dan jaringan limfa dengan masa hidup 12 hari. Trombosit adalah sel darah yang berbentuk kepingan dan tidak memiliki inti. Trombosit berukuran 2-3 mikrometer dan memiliki peran dalam proses pembukuan darah. Selanjutnya kita akan mengenali bagaimana sih mekanisme peredaran darah dalam tubuh kita. Darah menjadi kaya oksigen dengan menyerap oksigen di dalam paru-paru. Jantung mulai bekerja ketika darah yang kaya akan oksigen terbawa dari paru-paru menuju ke atrium kiri melalui vena pulmonalis. Saat atrium berelaksasi, darah akan terpompa masuk menuju jantung. Saat atrium kiri berkontraksi, secara bersamaan ventrikel kiri akan berelaksasi. Atrium kiri menekan darah menuju ventrikel kiri melalui katup satu arah. Ketika ventrikel kiri berkontraksi, darah akan terpompa menuju aorta, di mana darah yang kaya oksigen dialirkan menuju bagian tubuh lainnya kecuali paru-paru. Darah yang akan oksigen mencapai seluruh tubuh melalui pembuluh darah yang disebut dengan arteri. Pembuluh darah akan bercabang menjadi pembuluh kapiler yang selanjutnya akan menjangkau berbagai organ yang berbeda di dalam tubuh. Selanjutnya, darah akan terdeoksigenasi, lalu pembuluh darah kapiler akan bercampur dan menuju ke pembuluh darah yang lebih tebal disebut vena. Pembuluh vena akan membawa darah yang miskin oksigen menuju jantung. Pembuluh darah yang membawa darah miskin oksigen disebut dengan vena cava. Darah yang miskin oksigen dari seluruh bagian tubuh memasuki ruang bagian kanan atas dari jantung yang disebut dengan atrium atau serambi kanan. Kemudian atrium kanan akan berkontraksi dan memungkinkan darah untuk mengalir menuju ventrikel kanan melalui katup satu arah. Ventrikel kanan kemudian akan berkontraksi dan menekan darah menuju arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis membawa darah yang miskin oksigen menuju paru-paru. Paru-paru kemudian melakukan pertukaran gas terhadap darah sehingga darah kembali menjadi kaya akan oksigen. Darah tersebut selanjutnya akan dialirkan kembali ke jantung melalui vena pulmonalis dan kembali mengulang siklus sirkulasi tersebut. Selanjutnya kita akan mengenal tentang gangguan-gangguan atau kelainan pada sistem peredaran darah. Yang pertama ada anemia, di mana anemia merupakan keadaan saat jumlah sel darah merah atau jumlah hemoglobin dalam sel darah merah berada di bawah normal. Kemudian yang kedua ada hemofilia, di mana hemofilia merupakan kegagalan dalam proses pembekuan darah pada pembuluh darah yang cedera atau darah sulit membeku. Yang ketiga ada penyakit talasemia, di mana penyakit ini adalah penyakit keturunan yang terjadi akibat kelainan sel darah merah.
Sel darah merah berbentuk tidak normal, cepat rusak, kekurangan oksigen, dan berumur lebih pendek dari sel darah merah normal. Selanjutnya ada penyakit leukemia, di mana penyakit ini disebabkan oleh gangguan produksi leukosit yang terlalu banyak. Kemudian yang kedua ada penyakit siklemia, yaitu penyakit sel sabit, di mana penyakit ini disebabkan oleh genetik akibat mutasi gen yang menyebabkan sel darah merah memiliki hemoglobin abnormal atau bentuk S, sehingga kekurangan jumlah oksigen dan berbentuk seperti bulan sabit. Yang selanjutnya adalah penyakit hipertensi, di mana tekanan darah arterinya meningkat hingga di atas normal. Wah, tidak terasa kita sudah selesai menjelajahi sistem sirkulasi ya teman-teman. Terima kasih sudah menyimak dengan baik videonya, semoga dapat dipahami ya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.